Sahabat, saya mulai dari kutipan Yunani. Kutipan ini menyatakan bahwa bumi sangat besar, tapi matahari lebih besar. Matahari sangat besar, tapi manusia jauh lebih besar. Inilah kutipan yang memberikan keagungan dan superioritas kepada manusia. Di era pandemik, kutipan ini juga bisa kita analogkan bahwa pandemi sangatlah besar, tapi manusia jauh lebih besar. Pada waktunya, kita manusia akan mengatasi pandemi. 2 tahun sudah kita hidup bersama pandemi, dan kita tahu sekarang ini bahwa pandemi tak lagi hanya menjadi wabah penyakit, tapi pandemi juga sudah menjadi wabah ekonomi porak-poranda. Dan karena itu pula perlu kita cari cara pada waktunya bangkit kembali dari situasi ekonomi. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam pembahasan webinar minggu ini dengan topik refleksi ekonomi Indonesia di masa pandemi. Pembicaranya adalah Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Kita tahu Didin ini sahabat kita tidak hanya memang ia seorang profesor ekonomi dari IPB, tapi juga ia Dewan Penasihat di Satu Pena, sudah malang melintang tak hanya soal ekonomi, tapi juga soal yang jauh lebih besar, sehingga ia bisa melihat isu ekonomi di era pandemik dalam kerangka yang lebih makro. Ini yang menjadi topik kita. Nah, saya memperkaya diskusi ini dengan mengambil satu isu penting soal ekonomi itu, bahwa ternyata efek ekonomi di era pandemik itu berbeda-beda di berbagai segmen populasi. Benar bahwa kita menghadapi virus yang sama, kita menghadapi kondisi makro yang sama, tapi efeknya kepada masing-masing individu, kepada masing-masing segmen akan berbeda-beda, karena masing-masing segmen masyarakat itu memiliki daya tahan dan kapasitas yang juga berbeda. Nah, saya akan menunjukkan di sini bahwa ternyata di era pandemik itu yang membuat kita terpana. Justru di era pandemik ini jurang antara yang kaya dan yang miskin itu bertambah luas. Pandemi menyebabkan umumnya kita bertambah miskin, orang yang miskin bertambah miskin, orang yang kaya juga bertambah sedikit miskin, tapi mereka yang super rich, mereka yang super kaya, justru di era pandemi mereka bertambah kaya. Ini yang akan saya bahas ya. Saya akan memberikan klasifikasi bagaimana efek ekonomi era pandemik ini terhadap 40% orang yang paling miskin di dunia, juga terhadap 40% orang yang paling kaya di dunia, juga terhadap 1% orang yang paling kaya di dunia, juga efek ekonomi dari pandemik terhadap 0,01% the super rich, orang yang super kaya di dunia. Bahkan yang lebih jauh lagi, puncak dari segala puncak, efek pandemik terhadap 10 orang paling kaya. Dengan sendirinya untuk membahas ini, kita perlu mengolah data, dan data harus diambil dari sumber yang kredibel. Ini sumbernya, saya menggunakan data dari World Bank,
dan juga dari media-media yang kokoh, yang kredibel, The Economist, Time Magazine, CNBC, dan The Guardian. Dengan menggunakan banyak media dan sumber ini, maka data-data itu bisa bersinergi dan kita pilihkan data yang kita yakini akurasinya. Pertama, ini datanya bahwa efek pandemi ini membuat 40% dari mereka yang tadinya sudah miskin itu bertambah miskin. Jadi mereka yang miskin, 40% yang miskin di era pandemi ini bertambah miskin sebesar 6,7%. Jadi kita lihat betapa hebat efek ekonomi ini di era pandemik. Orang yang miskin pun jauh bertambah miskin lagi, dan jauh lagi lebih menderita adalah orang yang miskin di negara miskin. Karena yang miskin di negara kaya juga sudah terbantu oleh berbagai fasilitas negara modern yang umumnya mereka miliki, tapi ini tak dimiliki negara yang kaya, yaitu aneka program-program kesejahteraan masyarakat yang memang sudah built-in dalam satu program pemerintahan negara-negara yang maju. Jadi ini pertama, pada top 40% orang paling miskin, efeknya bertambah miskin 6,7%. Namun juga orang yang paling kaya pun, 40% orang paling kaya pun juga bertambah miskin, tapi bertambah miskinnya dalam persentase yang lebih kecil, yaitu hanya 2,8% saja. Dan kita bandingkan, yang paling miskin berkurangnya 6,7%, yang paling kaya berkurang kekayaannya hanya 2,8% saja. Dan ini juga penghasilan mereka yang dalam terminologi formalnya itu $2 per hari, ya katakanlah kita terjemahkan Rp30.000 per hari. Jumlah mereka yang di bawah itu penghasilannya akibat pandemi bertambah banyak jumlahnya, dan dihitung di sini bertambah 97 juta. Lalu berikutnya juga mereka yang miskin yang ada ukurannya. World Bank sudah menetapkan apa definisi orang miskin itu. Di era pandemi juga menaik, yang tadinya 7,8% menjadi 9,1%. Jika kita melihat tren dunia dari waktu ke waktu, hal yang normal terjadi, jumlah orang miskin itu terus menurun dari waktu ke waktu. Tapi di era pandemik, tren itu patah dan justru orang miskin bertambah banyak. Di antara mereka yang menderita, ada lagi yang jauh lebih menderita, dan ini acap kali mereka adalah kalangan perempuan, jauh lebih menderita ketimbang laki-laki, terutama di negara berkembang, karena masih terjadi diskriminasi atas upah, bahkan juga diskriminasi atas gender. Juga yang lebih menderita adalah mereka yang pendidikan rendah, karena umumnya mereka susah untuk mengubah kapasitas agar diterima di dunia yang sekarang ini krisis, dan juga mereka yang bekerja di sektor informal perkotaan. Ini 3 segmen yang jauh lebih menderita. Semua kita menderita pada umumnya, tapi 3 segmen ini jauh lebih menderita. Namun, ini datanya, Time Magazine juga mengulas ini, bahwa top 1% orang yang paling kaya di Amerika Serikat justru bertambah kaya. Data juga menunjukkan di Indonesia, top 1% orang di Indonesia juga bertambah kaya. Dan ini data yang lebih detail lagi, bahwa top 0,01% orang paling kaya, yang jauh lebih kecil lagi, bahkan datanya lebih konkret lagi, kekayaannya bertambah 11% di era pandemi. Ketika begitu banyak dunia bertambah miskin, ini justru 0,01% populasi masyarakat yang kaya, yang super rich, mereka bertambah kaya, dan dihitung jumlah mereka di dunia kira-kira 520.000 orang.
Jadi sebanyak 520.000 orang di dunia ini justru di era pandemi kekayaannya bertambah 11%. Lebih jauh lagi, ini dari CBS News, sebanyak 2.365 triliuner. Lebih sedikit lagi, orang yang super rich-nya lebih super lagi, sebanyak 2.365 triliuner, justru di era pandemik kekayaannya bertambah sekitar 54%. Jadi bukan main. Kita lihat data seperti ini ketika umumnya kita ini 2 tahun begitu menderita akibat gelombang ekonomi, lebih dari 2.000 orang para triliuner di ujung sana, justru kekayaannya bertambah 54%. Lebih dari separuh kekayaannya bertambah. Dan ini puncaknya. Ada 10 orang yang paling kaya di dunia. Ada Jeff Bezos dari Amazon, ada juga Bernard Arnault, ini dari Louis Vuitton, ada Elon Musk, ada Bill Gates, Mark Zuckerberg dari Facebook, Warren Buffett, Larry Ellison dari Oracle, Larry Page dari Google yang sering kita gunakan, Sergey Brin dari Google juga, dan ini juga Aman Xiao dari Zara. Ini 10 orang ini bertambah kekayaannya jauh lebih besar lagi. Bahkan di sini Elon Musk di era pandemik kekayaannya bahkan bertambah 560%. Ini bukan main, kita geleng-geleng kepala bagaimana bisa ketika pandemik ini menerpa umumnya kita, ada 10 orang yang bertambah kayanya minta ampun, bahkan Elon Musk bertambah kayanya itu 560%. Jadi katakanlah sebelum pandemik kekayaan Elon Musk itu X dolar, tapi setelah pandemik atau di era pandemik justru naik menjadi 5,6X, justru berlipat 5,6, berlipat 5 lebih dibandingkan era sebelum datangnya pandemi. Apa yang kita pelajari dari sini? Yang kita pelajari adalah di dunia ekonomi, di dunia bisnis, di dunia usaha, bahkan di era musibah, bahkan di era sulit, tetap terbuka adanya opportunity, tetap terbuka adanya peluang. Dan mereka yang punya sumber daya yang minta ampun kuatnya, hanya mereka yang bisa melihat peluang ini dan memberdayakannya sehingga justru kesejahteraan mereka meningkat. Mengapa? Karena mereka punya tim super cerdas, tim super ahli yang bisa membaca situasi dan memberikan rekomendasi. Mereka punya organisasi yang begitu efisien dengan menggunakan semua ilmu pengetahuan terakhir, dan mereka punya big capital. Jadi kombinasi itulah yang membuat mereka bahkan di era pandemik sekalipun mereka justru bertambah kaya. Untuk kasus Elon Musk tak tanggung-tanggung bertambah kayanya 560%. Namun tentu kita tidak berhenti di sini. Seperti tadi kita kutip di awal, pandemi ini besar, namun manusia jauh lebih besar. Karena itulah opportunity yang tadi hanya dilihat oleh sekelompok kecil elit ekonomi, bagaimana opportunity ini diperluas seluas-luasnya sehingga sesuai dengan prinsip the greatest benefit, the greatest happiness for the greatest number of people, agar semakin banyak orang juga mendapatkan peluang yang sama. Saat itulah perlu ada solusi di era pandemik, di mana pemerintah, sekali lagi pemerintah yang menjadi pelaku utamanya, pelaku dominannya. Nah, ini ada berbagai solusi yang sudah dipikirkan oleh begitu banyak ahli, dan saya summary saja. Inilah kira-kira yang harus dikerjakan oleh pemerintah terutama untuk membantu masyarakat itu bangkit dari situasi ekonomi yang menurun, yang merosot di era pandemik.
Pertama adalah increasing investment. Solusi satu, pemerintah harus sediakan investasi, pinjaman, bantuan sebesar yang bisa, karena di era masyarakat yang lesu ini perlu ada tangan yang kuat sekali untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Ini terjadi misalnya di era Great Depression di tahun 30-an, ketika juga publik luas itu jatuh secara ekonomi, maka pemerintahan di bawah Roosevelt di Amerika dengan satu Great Deal-nya yang membuat satu spending pemerintahan yang besar sekali, investasi besar-besaran untuk infrastruktur, karena dengan cara itulah investasi itu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih banyak lagi. Orang bekerja, orang mendapatkan nafkah, dari nafkah itu bisa ia belanjakan, akibatnya terjadilah satu gerakan ekonomi, nafas baru ekonomi, sinergi ekonomi yang amplifikasinya membuat ekonomi tumbuh kembali. Nah, kita lihat di Indonesia, ini yang sudah pemerintah kerjakan. Pemerintah sudah menyalurkan 5.652 triliun agar sektor perbankan kian positif. Jadi melalui perbankan, melalui bank, sudah lebih dari 5.000 triliun dikucurkan untuk kembali membangkitkan ekonomi. Jadi pemerintah di sini sudah menjalankan solusi satu, mengkucurkan investasi atau pinjaman sebesar yang bisa, karena butuh tangan yang kuat sekali untuk mengangkat masyarakat yang dalam situasi lemah, ekonomi yang lesu. Solusi kedua, ini disebut juga reducing cost. Cost pun harus dibantu dikurangi. Jadi solusi kedua ini pemerintah harus ringankan pajak dan berikan konsesi. Pajak, jumlah pajak yang di era normal dianggap itu oke, dianggap itu biasa, tapi di era krisis pajak serupa justru sangat memberatkan dan bisa membuat masyarakat dan pelaku usaha pada umumnya itu terus terpuruk di bawah. Karena itulah pemerintah harus mengambil inisiatif juga untuk melakukan satu subsidi dan keringanan pajak. Ini juga disarankan oleh banyak ahli. Nah, kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah pun sudah mengerjakan 6 jenis keringanan pajak di berbagai sektor. Bisa kita baca di Google apa saja itu. Termasuk juga di sini karena listrik itu begitu fundamental efeknya di berbagai segmen dan industri, pemerintah juga mendiskon tarif listrik. Jadi solusi kedua pun di Indonesia sudah mulai dikerjakan. Solusi ketiga adalah ciptakan iklim untuk usaha dan inovasi, encouraging innovation. Ini juga rekomendasi banyak ahli, karena di era krisis perlu ada inovasi yang berbeda, perlu ada pola usaha yang berbeda dibandingkan di era normal, dan inovasi itu juga bisa di-encouraging, bisa dibangkitkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat ini di Indonesia, bahkan di pemerintah daerah, ini di Salatiga dikatakan bangkit pasca pandemi COVID-19, Pemkot Salatiga galakkan inovasi. Saya juga sudah baca berita ini, betapa Pemkot di sana, mereka melakukan mendekati 50.000 UKM-UKM yang ada di sekitar situ, untuk mereka berikan satu bantuan, satu training yang membuat mereka lebih menggerakkan inovasi, bagaimana berupaya di era pandemik yang situasinya berubah. Ini solusi 4. Solusi 4 adalah menambah skill, terutama di era digital, ya. Supporting workforce readiness. Supporting workforce readiness. Jadi bagaimana kita pun menyiapkan publik untuk lebih ready menghadapi situasi baru, dan salah satunya adalah upskilling dan reskilling. Jadi bagaimana keahlian itu bisa ditingkatkan
atau bisa diarahkan ke tempat yang berbeda dengan skill baru, dan itu berarti ada pelatihan dan terutama menyambut era digital. Ini solusi keempat, dan kita lihat juga ada Kominfo yang juga melakukan pelatihan UMKM, salah satunya pelatihan digital untuk para petani. Jadi kita lihat petani pun di sini, karena ini merupakan mayoriti dari profesi di Indonesia, skill mereka pun di-upgrade di era pandemi agar bisa menghadapi situasi baru dengan cara yang lebih jitu lagi. Nah, inilah temuan-temuan yang direkomendasi oleh para ahli dan sebagian besar sudah dikerjakan di Indonesia. Kembali kita kepada kutipan di awal, 2 tahun sudah kita berkubang dalam pandemi ini, ya Tuhan, begitu lama pandemi ini, begitu banyak sudah ekonomi yang merosot. Pandemi ini sungguh besar, tapi seperti kita katakan di awal, manusia jauh lebih besar. Pada waktunya bersama kita kalahkan perang melawan pandemi ini. Salam.